Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Guru Muda akan membahas latihan soal SKB untuk formasi guru kelas dengan materi pokok pedagogik. Bagi teman-teman yang belum mengerjakan soal tryout, silahkan dikerjakan terlebih dahulu dengan mengklik link yang ada di kolom komentar. Bagi teman-teman yang belum melihat video-video lainnya, bisa dilihat di link yang ada di sebelah kanan atas ini, atau dengan mencari playlist yang ada di channel Guru Muda. Kemudian jangan lupa juga untuk subscribe Guru Muda agar tidak tertinggal latihan soal SKB khususnya untuk formasi guru kelas. Mari kita mulai dari nomor 1. Pak Hasan menemukan video animasi sangat menarik karena di dalamnya memuat tokoh-tokoh kartun yang disukai anak-anak. Pak Hasan menggunakannya untuk memotivasi peserta didik yang sering mengantuk waktu mengikuti pelajaran. Anak-anak terlihat antusias dan senang mengikuti pelajaran. Namun, ketika dilakukan evaluasi hasil belajar, banyak jawaban yang tidak sesuai karena anak-anak lebih memahami tokoh-tokoh kartun dibanding pesan pembelajarannya. Pak Hasan perlu meningkatkan kompetensinya dalam hal A. Penguasaan metode pembelajaran disesuaikan jenis media. B. Memilih jenis media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. C. Memilih kualitas media sesuai karakteristik peserta didik. D. Strategi dalam memanfaatkan media. E. Cara penilaian keaktifan peserta didik selama berinteraksi dengan media. Pembahasan. Guru perlu selektif dalam menentukan strategi mengintegrasikan media pembelajaran dan sumber belajar ke dalam pembelajaran. Media yang baik juga harus didukung dengan strategi pemanfaatan yang tepat. Kriteria pemilihan media yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kesesuaian dengan materi ajar. Yang ketiga, kesesuaian dengan teori. Yang keempat, kesesuaian dengan gaya belajar peserta didik. Dan kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Strategi dalam memanfaatkan media perlu ditingkatkan karena masih banyak anak-anak yang lebih tertarik dengan tokoh-tokoh kartunya dibandingkan dengan pesan pembelajarannya. Soal nomor 2. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan. B. Alat permainan edukatif. C. Flip chart. D. Foto. Atau E. Gambar. Bagan atau chart, seperti halnya media grafis yang lain, fungsinya yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Syarat bagan yang baik adalah dapat dimengerti anak, sederhana dan lugas, tidak rumit dan berbelit-belit, diganti pada waktu-waktu tertentu agar tetap termasa juga tidak kehilangan daya tarik. Contohnya adalah bagan organisasi atau bagan alur siklus air. Sehingga jawaban yang tepat adalah bagan. Karakteristik masalah yang digunakan pada model problem based learning adalah abstrak dan menyeluruh, B. Kompleks dan lengkap, C. Otentik dan bermakna, D. Luas dan detail, E. Mudah dan sederhana. Pembahasan. Problem based learning merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Otentik dan bermakna. Soal berikutnya.
Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, atau E. Kontekstual. Pembahasan. Kontekstual adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga jawaban yang tepat adalah E. Kontekstual. Soal berikutnya. Tujuan pembelajaran yang dituliskan di rencana pembelajaran yaitu siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep, sebab dan akibat. Jenis materi termasuk jenis A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Pembahasan. Ada jenis-jenis materi dan juga indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa. Jenis materi fakta, indikatornya adalah apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Jika konsep, jenis materinya, maka indikator hasil belajar adalah apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, dan mengklasifikasikan. Jika jenis materinya prosedur, maka indikatornya adalah apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Jika jenis materinya adalah prinsip, maka indikatornya adalah apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep, sebab akibat. Jika jenis materinya adalah keterampilan, maka indikatornya adalah apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Jika jenis materinya aspek afektif, maka indikatornya apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Dan yang terakhir, jenis materi aspek motorik, indikatornya apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Sehingga jawaban yang tepat adalah prinsip, karena di sana disebutkan bahwasanya indikator pembelajarannya siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep, sebab dan akibat. Soal nomor berikutnya. Untuk mendukung ketercapaian kompetensi dasar, guru harus mengidentifikasi materi pelajaran ketika menyusun RPP, seperti aktualitas, kedalaman, keluasan materi pembelajaran. Berikut ini yang bukan bagian dari hal-hal yang dipertimbangkan dalam mengidentifikasi materi adalah A. Potensi peserta didik, B. Relevansi dengan karakteristik daerah, C. Struktur keilmuan, D. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, E. Alat dan sumber bahan. Pembahasan. Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menentukan materi pokok adalah 1. Potensi peserta didik, 2. Relevan dengan karakteristik daerah, 3. Perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, 4. Kebermanfaatan bagi peserta didik, 5. Struktur keilmuan, 6. Aktualitas, kedalaman, kekuasaan materi pembelajaran, 7. Relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan,
8. Sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. 9. Merumuskan kegiatan pembelajaran. Sehingga di dalam soal yang bukan termasuk pertimbangan dalam mengidentifikasi materi adalah jawaban yang E, alat dan sumber bahan. Soal nomor 7. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, atau E. Prinsip. Pembahasan sudah sama dengan nomor yang tadi. Ada jenis materi dan juga ada indikator hasil belajar yang harus dikuasai oleh siswa. Tujuan pembelajaran yang meminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas, termasuk jenis materi berupa konsep. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 8. Dalam RPP yang disusun oleh guru tertulis tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Rumusan tersebut belum lengkap pada bagian A. Audience, B. Behavior, C. Condition, D. Degree, atau E. Kata kerja operasional. Rumusan tersebut belum lengkap karena belum menyebutkan secara jelas siapa peserta atau audiens pembelajarannya. Audiens atau A adalah peserta didik yang akan belajar. Dalam merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran, harus dijelaskan siapa peserta didik yang akan mengikuti pelajaran. Sehingga di sini masih kurang audiens karena tidak disebutkan siapakah yang akan mengikuti pelajaran. Nomor berikutnya. Pada RPP tertulis indikator pembelajaran menjelaskan perkembangan perekonomian penduduk dari masa Hindu-Buddha, Islam sampai dengan kolonial Eropa. Berikut ini kriteria keberhasilan yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa adalah A. Siswa dapat menjelaskan perkembangan perekonomian dari masa Hindu, Buddha, Islam sampai kolonial Eropa dengan rinci. B. Siswa dapat menjelaskan perkembangan perekonomian dari masa Hindu, Buddha, dan kolonial Eropa dengan benar. C. Siswa dapat menjelaskan perkembangan perekonomian dari masa Hindu, Buddha 70% dengan jelas. D. Siswa dapat menjelaskan perkembangan perekonomian dari masa Hindu, Buddha, Islam dengan jelas. Atau E. Siswa dapat menjelaskan perkembangan perekonomian dari masa Hindu, Buddha, Islam dengan tepat. Pembahasan. Kriteria keberhasilan harus mengacu pada kejelasan secara kuantitatif dan kualitatif. Jawaban A merepresentasikan pria kualitatif, yaitu dengan rinci. Dan indikator yang dicapai adalah yang paling lengkap dibanding dengan pilihan jawaban lain, di mana salah satu jawaban dihilangkan. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Di sini ada kata-kata dengan rinci. Itu menunjukkan adanya kriteria kualitatif. Nomor 10. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras.
Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Pembahasan. Unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran adalah memenuhi kaidah ABCD, yaitu A adalah audiens, adalah peserta didik yang akan diajar. B. Behavior adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. C atau condition adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. D. Degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Jadi yang paling tepat adalah yang B karena ada unsur ABCD. Condition atau C yaitu dalam kata setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Audience di sini ada siswa. Behavior di sini adalah menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Dan di sini secara benar adalah degree-nya. Sehingga jawaban yang tepat adalah B karena jawaban yang lain tidak memenuhi unsur A, B, C, D tersebut. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe Guru Muda untuk informasi dan juga latihan soal SKB formasi guru kelas yang lain. Jangan lupa berikan like jika suka dengan video ini dan cantumkan saran untuk perbaikan ke depan ya di kolom komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.